Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, sebelumnya perkenalkan kami di sini dari kelompok 1 mata kuliah manajemen produksi. Dengan dibuatnya video ini, kami akan mempresentasikan materi tentang research dan development. Untuk subtema yang pertama yaitu definisi research. Research dalam bahasa Prancis memiliki arti menyelidiki secara tuntas. Sedangkan dalam istilah, research merupakan suatu proses kegiatan penyelidikan atau investigasi atau eksplorasi terhadap suatu masalah yang dilakukan menurut kaidah dan metodologi tertentu secara ilmiah dan sistematis. Sedangkan menurut para ahli yaitu Kerlinger, yaitu riset ilmiah adalah sistematik, terkontrol secara empiris dan investigasi kritis terhadap dalil mengenai dugaan hubungan antar berbagai fenomena. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian ilmiah. Metodologi penelitian ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian. Dalam metode ilmiah ada dua metode yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif sendiri merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik, bersifat umum, fleksibel, dan dinamis, dan dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Artinya, penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif, peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu. Yang selanjutnya yaitu metode kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, hasil penelitian berangkat dari data yang kemudian dijelaskan oleh teori-teori yang dianggap relevan untuk menghasilkan suatu teori yang menguatkan teori yang sudah ada, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kualitas penelitian ini ditentukan oleh banyaknya responden penelitian yang terlibat. Yang selanjutnya yaitu tujuan perusahaan melakukan research. Di sini saya menggolongkan dua riset. Yang pertama riset pasar. Dalam pelaksanaan riset pasar ini bertujuan untuk yang pertama yaitu menganalisis pasar, yaitu perusahaan melakukan analisis terhadap pasar atau di mana barang tersebut dipasarkan. Yang kedua yaitu menganalisis tanggapan pasar terhadap produk. Yang dapat dikatakan bagaimana review konsumen terhadap produk perusahaan. Yang ketiga yaitu menganalisis efektivitas produksi. Yang keempat, menyusun strategi. Yang selanjutnya yaitu riset dalam bidang produksi. Tujuan perusahaan melakukan riset dalam bidang produksi yang pertama yaitu agar perusahaan dapat meluncurkan produk atau jasa yang orisinal secara optimal. Yang kedua yaitu agar produk perusahaan lebih unggul dan lebih baik dari kompetitor. Riset dalam dunia industri. Industri sendiri adalah usaha mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi, dalam artian mengubah suatu bahan melalui proses tertentu menjadi bahan lain yang lebih berguna. Contohnya, kayu menjadi meja, biji gandum menjadi tepung gandum, tanah liat menjadi batu bata, kain menjadi pakaian, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam riset industri? Yang pertama adalah pemain kunci. Siapa saja sih perusahaan utama di industri Anda? Siapa bisnis terbesar di industri ini? Dan apa saja produk dan layanan inti yang mereka jual?
Jadi kita sebagai industri harus memperhatikan itu semua supaya mengetahui apa yang harus dilakukan ke depannya. Apakah menggunakan produk dan layanan yang sama, model bisnis yang sama, supaya kita tahu untuk mensiasatinya nanti bagaimana. Yang kedua adalah pertumbuhan. Apakah industri Anda tumbuh atau menyusut? Anda akan menunjukkan dalam rencana bisnis berapa banyak yang dijual di industri Anda, baik secara historis maupun prediksi untuk masa depan. Sebagai contoh, suatu industri smartphone akan mengirimkan 1,53 miliar unit pada tahun 2017 dan diperkirakan akan mengirimkan 1,77 miliar unit pada tahun 2021. Selanjutnya adalah tren. Bagaimana tren itu akan mempengaruhi bisnis Anda? Sebagai contoh, bagaimana suatu industri makanan atau restoran yang sudah dipengaruhi oleh pembayaran dengan sistem digital dan menggunakan smartphone. Tiap industri pasti akan dipengaruhi oleh suatu tren dan mau tidak mau harus mengikutinya supaya tidak kalah saing dengan industri yang lain. Jadi, industri harus meriset tren apa saja yang sedang berlaku atau berjalan pada saat ini. Yang terakhir adalah pesaing. Siapa pesaing utama di industri Anda? Adakah bisnis yang menggunakan strategi serupa? Industri harus meriset pesaing supaya tahu kelebihan dan kelemahan pada industrinya, supaya bisa bersaing dengan industri yang lain. Tujuan dari riset industri yang pertama, memperbaiki kualitas produk yang telah ada, mengembangkan bahan-bahan, proses dan alat yang telah ada, mengembangkan pemakaian bahan pada proses dan alat yang telah ada, memperbaiki efisiensi, mencegah timbulnya gangguan terhadap lingkungan, mencegah timbulnya gangguan terhadap proses produksi, mengetahui dampaknya terhadap biaya produksi, membantu standarisasi produk, dan memperbaiki hubungan dengan pemakaian produk tersebut dan masyarakat pada umumnya. Pengertian development. Development sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya pengembangan, yaitu mengembangkan fakta atau prinsip atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada. Sebagai contoh, dari suatu penelitian tertentu akan tercipta suatu teknologi atau produk baru yang akhirnya dikenal dengan R&D atau Research and Development. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dilakukan development produk. Di antara beberapa tujuan dilakukan development produk adalah yang pertama, dapat dikembangkan produk yang memiliki nilai jual dan mampu bersaing di pasar. Dalam pengembangan produk atau development produk, perusahaan akan memilih produk yang dapat memiliki nilai jual dan mampu bersaing di pasar. Yang kedua, keputusan perusahaan di mata konsumen dan mitra bisnis dapat selalu terjaga. Hal ini dikarenakan konsumen dan mitra bisnis akan selalu melihat kepada semangat inovasi produk yang tinggi. Yang ketiga, mampu mewujudkan keinginan konsumen atau aspirasi konsumen. Konsumen cenderung memiliki pengharapan-pengharapan tertentu ketika memilih produk. Konsumen akan merasa bosan atau mudah bosan ketika produk yang tersedia tidak memiliki inovasi dan kreativitas. Disinilah development produk atau pengembangan produk sangat dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah hambatan pengembangan produk baru. Ada beberapa hal yang dapat menghambat jalannya pengembangan atau development produk baru. Yang pertama adalah kurangnya ide dan gagasan pengembangan produk baru yang baik. Dalam pengembangan produk atau development produk, ide dan gagasan adalah hal utama yang sangat diperlukan oleh perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki ide dan gagasan pengembangan produk yang baik tidak akan menghasilkan produk yang baik pula. Yang kedua, kondisi pasar yang semakin bersaing. Hal ini dikarenakan banyaknya pesaing dan produk substitusi. Yang ketiga, batasan yang semakin bertambah dari masyarakat dan pemerintah. Sebagai contoh, perlindungan akan keselamatan lingkungan dan keamanan pemakaian produk. Yang keempat, biaya proses pengembangan produk baru yang sangat mahal. Hal ini dikarenakan untuk dapat menghasilkan beberapa produk baru, perusahaan harus mengembangkan sejumlah besar gagasan produk baru yang tentu saja
memerlukan dana yang tidak kecil. Yang kelima, tingginya tingkat kegagalan produk baru dalam pemasarannya karena tidak dapat memenuhi ekspektasi atau pengharapan konsumen. Yang keenam, jangka waktu kehidupan produk baru yang pendek. Hal ini dikarenakan setelah produk baru secara komersial sukses, maka dalam waktu singkat banyak perusahaan lain meniru dan membanjiri pasar dengan produk mereka. Biaya research dan development. Untuk melakukan research dan development, perusahaan memerlukan dana atau biaya yang tidak sedikit. Artinya, perusahaan memerlukan biaya yang sangat mahal, sehingga dibutuhkan mekanisme tertentu untuk menyediakan dana guna mewujudkan research dan development. Lalu, dari manakah dana untuk melakukan research dan development diperoleh? Alokasi dana untuk research dan development diperoleh dari laba ditahan. Laba ditahan merupakan akumulasi penghasilan sebuah perusahaan setelah dikurangi dividen. Secara sederhana, laba ditahan merupakan sebagian keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham atau lainnya. Laba ditahan bisa juga disebut dengan sisa laba. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.